Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama wa husnul wa ta'lim, mudirul mahad darul ulum dan banyak serta syekh dari Haji Hizbullah Muhammad Yazid serta keluarga besar beliau Allah wa yatahum sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan atau memperluaskan terkait ilmu balaghah, yang mana al-balaghah dari maksudnya ilmu badi, al-badi maksudnya yaitu muhassinat al-lafziyah, dengan pembahasannya yaitu al-jinas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang al-jinas. Apa sih al-jinas tersebut, atau yang dimaksud dengan al-jinas, pengertian al-jinas dan pembagian al-jinas. Yang telah kita ketahui yaitu jinas adalah dua kata yang sama dalam pelafatan tapi beda dalam maknanya. Sering kita ketahui, kita temui kalau kita membaca Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada lafaz yang sama, yang mirip-mirip tapi beda maknanya. Mungkin dalam al-jinas, pembagian al-jinas yaitu ada dua. Yang pertama jinas tam, yang kedua jinas ghair tam. Yang pertama yaitu jinas tam. Yang dimaksud jinas tam ialah dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal. Itu dua kata yang sama pelafalannya dalam atau pengucapannya dalam 4 hal. Yang pertama dalam jenis hurufnya, yang kedua harkatnya, terus yang ketiga ada jumlah hurufnya, yang keempat ada urutan huruf. Dalam Al-Quran saya temui yaitu wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'atin kadzalika kanu yufakun. Dalam kata sa'atu dan sa'ati, sa'atun dan sa'ati, di sini memenuhi 4 syarat yaitu dalam jinas tam. Terus yang kedua yaitu pembagian jinas, yaitu dua jinas ghair tam. Di sini jinas ghair tam yaitu dibagi menjadi 7 bagian. Jinas tam dibagi menjadi jinas ghair tam dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu jinas muhaffaf. Jinas muhaffaf. Jinas ghair tam yang pertama yaitu jinas muhaffaf. Namun sebelumnya yang disebut jinas ghair tam itu tidak sama di salah satu yang 4. Tidak sama di sana. Ya, baik, di sini
pembagian dari jinas ghairul tam. Yang pertama yaitu jinas yang pertama itu jinas muharram. Yang disebut jinas muharram adalah jinas yang hanya beda hakatnya. Maksudnya jinas muharram itu jinas yang hanya beda dalam harta. Saya kasih contoh dalam yaitu hubbatul burdi junnatul bar, yaitu hubbatul burdi wa junnatul bar. Di sini ada kesamaan akan tetapi beda dalam harkat. Yang pertama memakai harkat dhammah, yang kedua memakai harkat fathah. Terus yang kedua yaitu pembagian jinas dari jinas ghairul tam. Yang kedua adalah jinas nakis. Yang mana jinas nakis ini yaitu beda dalam hurufnya. Contohnya dalam Al-Quran yaitu wal tafatis saqu bisaqi ila rabbika yauma idzil masaq, yaitu dalam lafaz as-saq dan al-masaq itu beda dalam huruf. Yang pertama yaitu as-saqu, yang ketiga yaitu al-masaq. Yang pertama tidak ada aminnya, yang kedua yang ada aminnya. Yang pertama itu ada 3 huruf. Contoh yang kedua yaitu ada 4 huruf. Sa, alif dan qaf. Yang kedua itu ada penambahan mim, sin, alif dan qaf. Terus yang selanjutnya yaitu jinas mudhari, yang mana dalam jinas mudhari ini maksudnya beda 1 huruf akan tetapi sama dalam makhrajnya. Saya kasih contoh. Dzalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamtarun, yaitu dalam lafaz tafrahuna dan tamtarun. Tafrahun yaitu dan tamtarun dalam bina atau jinas mudhari. Yang pertama di sini pakai fa, yang kedua di sini ada mim, yaitu beda 1 huruf tetapi dalam pengucapan atau makhrajnya itu sama, gitu. Akan tetapi dalam keduanya itu ada persamaan dari segi huruf dan dari segi hakatnya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pembagian dari jinas ghairul tam. Ada jinas lahik. Yang mana jinas lahik tersebut yaitu perbedaannya adalah beda 1 huruf akan tapi berjauhan makhrajnya. Contoh misal saya kasih contoh dalam Al-Quran
yaitu fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Itu antara taqhar di sini pakai qaf dan yang kedua yaitu pakai nun, berbeda atau berjauhan dalam perapatan atau dalam makhrajnya, yaitu dan di binatang ini ada persamaan juga, itu sama-sama harokatnya sama, terus hurufnya juga sama, tetapi beda di jenis makhrajnya. Terus yang keempat, yang kelima yaitu jinas muhaffaf. Jinas muhaffaf yaitu hanya beda dalam titiknya. Yang mana jinas muhaffaf ini hanya beda dalam titiknya, tetapi hurufnya itu jenis atau harokatnya itu hampir sama. Dalam Al-Quran saya kasih contoh, walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yasfi. Itu antara yas ini dan yash fi. Yes ini dan yash fi itu perbedaan di jinas muhaffaf, yaitu beda dalam titiknya, dalam titik guna, yaitu yang pertama di sini ada sin, yang kedua ada shin, itu beda dalam titik. Terus di setelahnya yaitu ada fa dan qaf, beda dalam titiknya tersebut. Selanjutnya yaitu jinas mukarrar. Jinas mukarrar atau bisa juga disebut jinas murakkab. Yang mana yang disebut jinas murakkab ini salah satu dari kata yang sejenis disebut setelah kata yang lainnya. Maksudnya dua kata yang sama bentuknya namun beda dalam satu huruf saja. Contohnya wajib tukamin sabahin binabahin yakin, itu sabahin dan nabahin. Sabahin dan nabahin hanya beda dalam satu hurufnya, yaitu yang pertama di sini pakai huruf sin, yang kedua pakai huruf nun. Itu hanya perbedaan di jinas mukarrar. Dan yang pembagian dari jinas wil tam yang terakhir yaitu ada jinas qaf, yang mana jinas qaf tersebut tertukar atau susunannya itu tertukar pada dua kata. Jinas qaf yaitu saya kasih contoh dalam Al-Quran, warok baka fakabir, robbaka fakabir. Itu yang dimaksud jinas qaf, maksudnya yaitu tertukar dalam susunannya. Yang pertama
Terus yang kedua, tertukar dalam susunan hurufnya b, kaf, b, ro. Mungkin di sini yang ini saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan jinas dalam sub muhassinat al-lafziyah dalam materi atau pembahasan ilmu balaghah atau ilmu batin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.